Gemini.
Oke. Halo, halo semuanya. Uh, Halo, selamat, halo. halo. Ya, selamat datang di Flutter Jakarta Meetup. So, ya, kita akan mulai coba tepat waktu, walaupun masih beberapa yang masih join, but it's okay. Jadi, ini adalah Flutter Jakarta setelah sekian lama ya, tidak dimulai. Jadi kita mulai mencoba kembali mengadakan meet up rutin Putar Jakarta. Sayangnya saat ini masih kita mulai dengan online karena keterbatasan waktu dan tempat untuk preparation dan berhubung juga speaker kita sedang ada di luar Jakarta. Jadi Mas Rahmat ini yang akan speak pada hari ini. Uh, Sedikit introduction, beliau tinggal di Makassar dan saat ini bekerja di Grab, Grab Indonesia sudah sekitar 6 tahun. Jadi saat ini beliau akan sharing mengenai topik yaitu Build AI Powered Flutter App with Gemini. Dan topik yang dibawakan ini adalah personal dari beliau topiknya. Jadi disclaimer dia tidak membawa atas nama perusahaan di mana tempat dia bekerja. Jadi so yeah, I think sedikit introduction dari saya seperti itu. Mungkin selanjutnya nanti uh, timing untuk meet up ini sekitar 40 menit. Nanti disisakan waktu untuk Q&A sekitar 15 menit. Di Zoom ada fitur Q&A, bisa posting pertanyaan di sana atau jika ingin bertanya langsung secara live juga nanti diperbolehkan. Oke, jadi I think that's the agenda for today. Saat ini hanya ada satu speaker dan akan ada Q&A, setelah itu closing. Oke, selanjutnya um, saya berikan langsung ke Mas Rahmat untuk mulai sharing. Oke, pagi teman-teman. Thank you, Mas Hamza. Saya share screen ya. Oke, alright. Oke, pagi teman-teman. Eh, Selamat hari Sabtu semuanya. Sangat diapresiasi ya kehadiran teman-teman pagi hari ini, walaupun hari Sabtu pagi. Jakarta sekarang baru jam 10 kan. Ya, karena kita juga bakalan record, hopefully nanti bakalan bisa reach out ke more audience dan tahu bahwa Flutter Jakarta udah mulai aktif lagi. Jadi kalau teman-teman mau jadi speaker juga, silakan kontak ke Mas Hamzah. Oke, hari ini bakalan bahas mengenai cara bikin Flutter app, AI Flutter app menggunakan Gemini language model yang dari Google. Tapi sebelumnya saya mau perkenalan diri dulu terkait apa namanya, saya ini dari mana, walaupun tadi udah dijelasin dari Mas Hamsa. Jadi sedikit perkenalan aja, saya sekarang Flutter engineer atau mobile engineer di Grab, kerja di Grab Merchant App. Jadi buat teman-teman mungkin belum tahu, Grab Merchant App itu adalah aplikasi yang digunakan oleh GrabFood Merchant untuk mengelola day-to-day operation-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman order di GrabFood dan apa namanya, orderannya itu bakal masuk di Grab Merchant App. Kemudian ya saya merupakan occasionally tech speaker, tapi untuk sekarang karena domisilinya di Makassar, jadi kebanyakan apa namanya, kebanyakan online kalau misalkan di invite, tapi kalau offline ya paling di sekitar-sekitar Makassar dulu. Kemudian ya saya juga seorang casual gamer, jadi kalau weekend main game, main Valorant.
kadang kalau mau main Valorant itu apa namanya, mau cuma having fun tapi end up jadi stres karena kalah terus gitu. Oke, that's all untuk perkenalannya. Untuk hari ini bakalan ada beberapa agenda. Jadi walaupun sebenarnya tema terbesarnya itu cara bikin AI app atau cara bikin Flutter app menggunakan Gemini, tetapi saya juga bakalan bahas sedikit mengenai what's new in Flutter 3.27 karena ini baru-baru banget ya, baru mungkin sekitar 2 minggu yang lalu, tapi nggak bakalan bahas full detail, jadi kayak bakalan cherry pick some interesting topic during the release, kemudian bakalan ngebagiin ada yang technical related dan juga ada non technical related, kemudian bahas mengenai Flutter AI Toolkit. Jadi bersamaan dengan rilis ini, Flutter juga ngerilis toolkit khusus terkait AI untuk nge-supercharge development kita kalau misalkan kita mau integrate AI atau LLM capability within our app. Kemudian bahas mengenai Gemini itu apa, tipenya atau macam-macamnya ada apa. Nah, kemudian yang terakhir itu bakalan coba demo atau coba bikin generative AI Power App menggunakan Gemini. Jadi kayak bakalan nge-setup dari scratch supaya teman-teman bisa menambah wawasan kalau misalkan mau bikin AI related applications. Nah, Flutter 3.27 sebenarnya itu dirilis pada tanggal 11 Desember kemarin. Banyak banget changes, breaking changes yang diintroduce, kemudian ada improvement, ada bug fixing. Namun di talk ini saya bakalan mencoba untuk nge-cover secara singkat apa-apa aja changesnya dan mana mana aja changes yang menurut saya menarik ya berdasarkan opini saya pribadi. Nah, saya mau reiterate yang tadi dibilang Mas Hamzah kalau di sini saya mewakili diri sendiri ya, bukan mewakili perusahaan atau sejenisnya. Oke, yang pertama itu saya mau bahas mengenai technical changes-nya. Soalnya akan ada non-technical changes juga terkait apa namanya hal-hal yang baru di Flutter 3.27 rilis kemarin itu. Yang pertama itu terkait Cupertino widget updates. Jadi teman-teman di sini yang ngedevelop apa namanya ngedevelop Flutter mungkin ada yang pakai widget bawaan atau memang pure app-nya itu untuk ditargetkan untuk pengguna iOS. Jadi ya teman-teman tahu kan ada material material widget, ada Cupertino widget yang serta-merta digunakan untuk ngetarget apa namanya design language Android atau iOS. Nah, untuk Cupertino widget update sendiri ada beberapa update yang menurut saya menarik. Yang pertama itu terkait um, yang pertama itu terkait checkbox dan radio kemudian switch. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai ini sebelumnya mungkin notice kalau ada beberapa UX dari komponen-komponen ini yang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu catchy. Akan tetapi di 3.27 ini diimprove dan fidelity-nya apa namanya kayak usability-nya itu diimprove secara visual, kemudian customizability dan juga dia bisa nge-support elemen yang sebelumnya di versi sebelumnya itu belum disupport. Jadi TLDR-nya terkait checkbox radio segmented control ini UX-nya diimprove secara visual. Jadi mungkin tapi di sini mungkin saya coba tanya kali ya. Teman-teman di sini ada yang pakai Cupertino widget nggak? Maksudnya kayak mungkin di pengalaman pribadi teman-teman di kantornya atau kayak during exploration mencoba untuk bikin desain sistem sendiri. Mungkin bisa type di chat. Ya mungkin sambil nunggu ininya apa namanya responsnya. Jadi kayak misalkan mungkin saya secara pribadi nge-sharing aja kayak
enggak terlalu make ini Cupertino widget, soalnya in day to day itu kayak kalau misalkan kita ngerjain app suatu perusahaan, pasti dia most of the time dia memiliki desain language tersendiri. Jadi kayak untuk bikin checkbox, radio button, switch, nah itu udah ada desainnya masing-masing. But anyways, ini merupakan update yang bisa apa namanya lumayan interesting juga. Kemudian button styles, jadi untuk button styles tersendiri, um, di new update ini diperkenalkan kayak iOS button style dari versi 15 ke atas. Jadi kayak kita bisa punya apa namanya, kita bisa translucent button, kita bisa sekarang itu kalau misalkan kita mau bikin size itu udah ada enamnya dan juga ada size style property. Jadi ini briefly introduce aja. Kalau misalkan teman-teman tertarik untuk ngulik sendiri bisa apa namanya bisa explore sendiri. Kemudian untuk picker and dialog updates. Jadi dulu dulu itu sebelum ada update, kalau misalkan kita pakai picker picker ini apa namanya picker widget. Kalau misalkan, nah ini ada di sini contohnya, kita nggak bisa kayak ngeklik optionsnya gitu, kayak kita mesti harus scroll, tapi sekarang itu kita bisa ngeklik dan dia bakalan otomatis ke scroll. Kemudian ada tab slide gesture. Nah kalau ini misalkan kalau kita pakai pointer, dia bakalan ke highlight, bakalan kayak efek ke hover gitu kalau misalkan di website. Jadi kayak kalau misalkan di iOS kita di iOS device, ketika kayak kita nge-touch options-nya itu bakalan kelihatan gitu, ada interaksi. Selanjutnya terkait carousel view. Nah, untuk carousel view ini sendiri, mungkin di sini ada yang pakai. Ya, jadi di 3.27 ini kayak diintroduce satu flexibility di flex wake parametersnya. Jadi kayak di flex wake-nya itu kita bisa atur layout ininya, apa namanya, layoutingnya. Contohnya kayak gini, kayak multi browse 3.2.1 itu di sini nggak ada. Di sini ada contohnya sih. Contohnya kayak kayak gini nih. Oh, yang di sini itu center. Nah, yang ini nih yang ada contohnya, yang centered hero 1.7,1 itu artinya kayak yang ada tiga elemen yang di atas ini. Oh, sorry, nggak kelihatan. Ya, ada tiga elemen yang di atas sini, yang paling kirinya itu dia punya weighted satu satu. Kemudian yang tengahnya itu dia weightednya 7. Kemudian yang selanjutnya itu adalah satu. Sehingga kalau misalkan teman-teman lihat di sini, nah ini weightednya satu, ini 7, yang tengah, kemudian yang paling kanan juga satu. Jadi kayak ini ngebuat kita apa namanya, simple banget kalau misalkan kita mau atur proporsi tiap elemen yang ada di layar atau yang ada di dalam viewport. Contoh yang lain di sini, itu aja sih yang ada di sini, multi browse layout. Jadi kayak dia ngatur proporsinya yang ada di screen. Nah, selanjutnya ada root transitions. Jadi kayak mungkin teman-teman ada yang pernah ngalamin ini, kayak setiap kali pindah routing atau pindah screen itu kita punya different types of transitions, sehingga kayak kita apa namanya dulu itu sebelum diupdate itu kayak kadang nggak kesync ininya, nggak kesync ketika apa namanya nggak kesync kalau misalkan kita ada 3 layer of page. Nah, tiap kali kita transition itu, tiap kali kita pindah page itu transisinya beda-beda. Nah, biasanya itu kalau misalkan kita back, dia itu nggak bakalan nge-persis transition mode-nya. Jadi di sini itu dikenalin ada yang namanya exit transition builders. Jadi kita bisa make sure kalau pas dia mau exit, transitionnya itu dapat berjalan secara seamless.
Nah, ini mungkin kalau dijelasin secara teoritikal mungkin nggak terlalu kebayang. Tapi kalau misalkan teman-teman mau coba bisa langsung diimplementasiin sendiri. Kemudian ada row and column spacing. Nah, ini masih terkait teknikal. Nah, ini menurutku game changer banget sih di 3.27 ini, sebab biasa banget kan kalau misalkan kita lagi nge-layouting UI itu, kita perlu nge-space, misalkan kayak di row atau di column, kita perlu nge-spacing antara widget yang satu dengan widget yang lainnya. Biasanya itu kita caranya itu entah pakai size box kayak gini untuk nge-spacingnya, atau kayak misalkan kita punya kontainer, nah kita setting marginnya, kayak margin bottomnya misalkan 10 height-nya, kemudian begitupun dengan kontainer-kontainer selanjutnya. Atau misalkan contohnya kayak gini, kita bikin kolom. Nah, di sini kita define children-nya, kemudian pakai expand. Nah, di sini dia kayak pakai apa namanya? Stream untuk nge apa namanya? Dia pakai stream supaya setiap kali skip satu elemen dia nambahin size box height-nya sama dengan 10. Nah, di 3.27 ini di layout widget, contoh kayak row, column, ada parameter baru namanya spacing. Spacing ini dia text double, jadi kayak misalkan contoh kita mau achieve something like this di bawah 3.27. Nah, caranya itu gampang banget. Kalau misalkan dia row, dia bakalan langsung infer kalau dia mau spacingnya itu antara satu elemen secara horizontal. Jadi kayak ini spacing 10, jadi di sini widgetnya itu dia bakalan punya space antara satu dengan yang lainnya sama dengan 10. Begitupun dengan kolom, seperti ini. Oke, nah menurutku itu adalah beberapa update yang quite interesting di 3.27. Selain dari itu ada breaking changes juga, jadi buat teman-teman kayak yang mau langsung update, tapi ini berdasarkan pengalaman sendiri sih. Biasanya kalau ada Flutter version terbaru itu nggak serta-merta langsung, apa namanya, nggak serta-merta langsung di-adopt. Biasanya sih nunggu beberapa bulan atau tergantung kesepakatan tim sih. Tapi berdasarkan pengalaman pribadi itu nggak serta-merta langsung di adapt, kecuali kalau misalkan nggak ada fitur development atau nggak ada business requirement yang perlu diimprove di dalam app-nya, baru deh kita bisa langsung propose engineering inisiatif untuk nge-update Flutter version langsung ke yang terbaru. Nah, selanjutnya seperti yang saya bilang tadi, di belakang itu ada juga news update terkait non-teknikal. Nah, salah satunya ini. Jadi, sekarang mungkin teman-teman apa namanya, setiap kali ada meet up atau setiap kali ada offline meeting gitu, pasti biasanya selalu nanya kan, gimana sih caranya kayak nge-arsitek app kita, atau state management apa yang bagus, yang paling bagus di antara satu dengan yang lainnya. Ya, walaupun kayak diskusi semacam ini highly opinionated, yang intinya kayak very subjektif lah, opinionated. Jadi kayak um, Flutter dari kayak tim dokumen apa namanya dari official dokumentasi dari Flutter itu dia bikin patch baru untuk nge-guide kita cara untuk nge-arsitek Flutter apps. Jadi di sini itu dia nyaranin, ya ini saya ambil langsung screenshot-nya dari docs-nya. Teman-teman nanti juga bisa langsung ngeliat. Jadi di sini dia nyaranin unidirectional data flow. Jadi kayak data flow-nya itu dari satu komponen ke komponen yang lainnya, dan begitupun sebaliknya. Nah, contohnya di sini kalau misalkan kita lihat dari UI layer, kita bikin event, contohnya kayak ngeklik button, kemudian events-nya itu kita kirim ke logic layer.
Nah, logic layer ini bisa berupa use cases. Nah, dari use cases ini dia bakalan ngedetermine apakah perlu nge-call data layer atau enggak. Nah, di dalam data layer ini ada state, di mana state ini nanti bakalan dipropagasi kembali ke UI layer supaya UI layernya itu bakalan ke-update. Ini menurutku pretty straightforward sih. Jadi kayak ada UI layer, di mana tujuannya itu untuk nge-display data yang di-expose oleh business logic. Ini juga biasanya disebut sebagai presentation layer ya. Kemudian ada logic layer. Nah, logic layer ini tempat di mana kita ngeimplementasiin core business logic dan juga apa namanya, dia ngefasilitate interaksi antara UI dan data layer. Kemudian untuk data layer sendiri, nah data layer sendiri ini dia nge-manage interaksi antara data source seperti database, local database, atau kayak ada platform plugins, kemudian atau kayak metode-metode untuk nge-expose data ke logic layer. Nah, untuk jelasnya kita bisa lihat contoh yang di-provide ini. Nah, di UI atau presentation layer itu bakalan terbagi dua, ada view dan ada view model. Kemudian untuk data layer, nah di data layer ini ya dia ya kalau misalkan kita pakai repository pattern, uh, view model itu dia bisa depends ke multiple repository, uh, apa namanya, tergantung dengan keperluan logic atau bisnis logic kita sendiri. Contohnya kayak di sini ada repository A, B, dan C, kemudian masing-masing punya service. Bisa saja di sini ada local database, kemudian setiap service atau local database itu dia bisa ngambil external data. Nah, teman-teman mungkin nanya logic layer-nya ada di mana, sedangkan di sini kan cuma ada UI layer dan data layer. Nah, logic layer itu biasanya diintroduce ketika di dalam view model itu udah banyak banget code-nya yang membuat susah untuk diupdate, scalability-nya rendah, sehingga kalau misalkan kita ada di point seperti itu, ketika apa namanya logiknya udah ngumpul banyak di dalam view model, kita bisa pecah lagi menggunakan logic layer. Nah, logic layer ini biasanya use case, jadi kayak misalkan kita fetch apa namanya kayak apa ya contohnya, mungkin mau manggil method channel dari native. Nah, kita bisa bikin use case sendiri untuk itu. Kemudian view model instead of dia depends ke data layer langsung, dia bisa depends ke each use cases sehingga logiknya lebih clean, code-nya juga lebih scalable dan juga tentunya apa namanya tentunya testability-nya lebih tinggi. Nah, itu non-technical update untuk non-technical update terkait architecturing the Flutter apps. Ini apa namanya very bold move dan interesting move dari tim Flutter, di mana kalau misalkan teman-teman mungkin untuk state management banyak yang pakai contohnya kayak mungkin pakai blog, BLOC atau Riverpod. Nah, salah satu use case-nya walaupun sebenarnya kita bisa tetap pakai itu, salah satu use case-nya di dalam dokumentasinya itu dia Flutter kayak nyaranin pakai MVVM pattern model view model, di mana view modelnya itu untuk nge-trigger rebuild UI kalau misalkan ada state changes itu menggunakan change notifier. Jadi kalau misalkan change notifier itu kan kita bisa panggil notify listeners untuk nge-update view atau UI berdasarkan state yang udah apa namanya state yang uh, udah berubah gitu. Ini menurutku topik yang interesting dan mungkin bisa dibahas di another meet up kali ya. Nah, selanjutnya ada Flutter AI Toolkit. Jadi Flutter AI Toolkit ini mungkin mirip-mirip sama Flutter Game Kit. Jadi Flutter itu kayaknya beberapa tahun yang lalu saya ingat
pernah ngebawain juga kalau Flutter itu nge-introduce game kit, kalau nggak salah Flame namanya. Jadi kayak ya contohnya kayak mirip ini sih, cuman ini itu lebih fokus ke AI. Jadi di sini di dalam Flutter AI Toolkit ini udah tersedia berbagai macam AI capability yang easily to integrate dengan Google Gemini atau Firebase, Vertex atau menggunakan apa namanya menggunakan provider generative language model yang lain. Jadi kayak di sini misalkan kita mau nambahin LLM capability di dalam app kita, instead of kayak kita bikin dari scratch, ya, bikin apa namanya, bikin package-nya atau kayak bikin konektornya dengan LLM model. Nah, Flutter AI Toolkit ini dia udah nyediain gitu. Jadi kayak kita tinggal nge-provide apa namanya, nge-provide API key kita, atau kalau misalkan kita pakai Firebase Vertex, kita tinggal nge-setup Firebase configuration kita, dan kita bisa langsung pakai. Salah satu contoh yang paling powerful menurutku yang uh, LLM Chat View. Jadi kayak LLM Chat View itu kita bisa nambahin LLM Chat capability, tapi nggak perlu ngoding dari awal gitu, kayak nge-setting chat bubble-nya, widgetnya, kalau misalkan mau kirim attachment gambar, audio, atau image kayak gimana, kita nggak perlu ngelakuin itu. Itu bakal langsung di-handle dari si toolkit-nya itu sendiri. Nah, ini ada beberapa fiturnya kayak multi-turn chat, gimana apa namanya, gimana supaya setiap kali kita ngechat si LLM modelnya dan dalam chat view dia bisa nge-retain konteks yang dimaksud. Kemudian ada streaming responses kayak biasanya kan kalau kita pakai misalkan Gemini atau ChatGPT atau Cloud Cloud AI itu tiap kali kita nanya sesuatu dia kayak langsung kayak apa namanya, si AI-nya itu kesannya lagi ngetik gitu. Soalnya itu bisa di-achieve menggunakan streaming response. Jadi kayak instead of nunggu responsnya selesai baru dikirim, kita bisa streaming tuh ininya. Jadi kayak tiap kali ada respons baru dia langsung ke update. Kemudian rich text display, kita bisa nge-customize chat bubble-nya, kita bisa nge-customize formatting dan stylingnya. Dan juga dia enable voice input, kita bisa langsung kirim voice note dan AI-nya bisa mengerti. Soalnya sekarang kan untuk Gemini sendiri itu multimodal language model ya, multimodal AI model atau generative model. Jadi kayak dia nggak bisa, dia nggak cuma ngerti teks, tapi juga ngerti video, gambar, audio, dan bahkan dan audio juga. Kemudian multimedia attachment, ya itu tadi enable sending and receiving various media types. Nanti di demonya saya bakalan coba ngasih lihat cara setupnya dan ngegunainnya kayak gimana, dan apa namanya, salah satu kegunaannya juga kayak gimana untuk prototyping. Nah, kemudian Gemini. Jadi Gemini ini merupakan AI models yang di-develop dari Google AI dan juga DeepMind, ya masih dalam Google lah. Kemudian ya itu tadi dia multimodal, bisa understand text, code, images, audio, dan bahkan juga video. Nah, Gemini itu sendiri ada 4 macam modelnya. Ada Gemini Pro, Ultra, Nano, dan Gemini Flash. Um, ini apa namanya, dipakai tergantung dengan keperluan teman-teman. Kalau misalkan Gemini Pro itu ya ini consider as a sweet spot, bisa untuk semua use cases. Kemudian ada Gemini Ultra, katanya ini the most capable ya, dan juga ideal untuk tas-tas yang kompleks, tetapi ya butuh power processing yang signifikan. Kemudian ada Gemini Nano, ini the most efficient model. Biasanya kalau misalkan kita mau embed AI operations-nya di dalam device pakai ini,
kemudian Gemini Flash. Ini paling lightweight, design for speed and efficiency. Jadi most of the time I think semuanya bakalan works. Misalkan kayak nyuruh AI-nya untuk nyuruh AI-nya untuk uh, doing some tasks like summarizing, uh, identification, semuanya bakalan works. Jadi ini tuh bakalan ini tuh bakalan kelihatan banget bedanya ketika teman-teman punya use case yang memang nggak terlalu general, mungkin contohnya analyze laporan keuangan contohnya. Tapi most of the time semua tipe ini bakalan works sih. Oke, nah kita sampai ke bagian use cases atau build the AI app itself. Nah, di sini kemarin saya sempat mikir, kira-kira kira-kira um, use case apa ya contohnya yang bisa saya gunain di dalam talk ini. Nah, kebetulan kebetulan sekarang saya lagi diet atau lagi coba untuk menjadi sehat kembali ya. Kalau misalkan jadi software engineer biasanya duduk sepanjang hari duduk, jarang bergerak. Makanya saya coba dan itu ngebuat berat badan saya jadi naik, sehingga saya mikir lah kayaknya perlu ada changes. Makanya saya mulai workout dan juga ngejaga pola makan. Dan ternyata saya I found out kayak sebenarnya coach saya sih yang ngasih tahu saya. Sebenarnya intinya kalau misalkan kita mau losing weight itu um, doing some kind of like exercise is good thing, tapi bukan itu yang utamanya. Intinya tetap jaga makan. Soalnya kayak ya ini sekedar sharing aja kayak um, walaupun kita kayak workout kenceng banget tapi makannya juga kenceng banget, itu bakalan nggak berpengaruh ke weight losing kita. Nah, saya belajar ada yang namanya defisit kalori, dan saya coba hitung kebutuhan kalori saya tiap hari, dan ternyata itu works gitu. Jadi kayak setiap kali saya makan saya ngehitung kalorinya, sehingga kayak kurang lebih 3 bulan ngejalanin itu dan bisa turun 10 kilogram. Tapi yang jadi permasalahannya tiap kali saya mau makan, saya pasti googling dulu. Oh, ini nasi kalorinya berapa kalau per gramnya. Kemudian telur, contohnya kayak gitu. Nah, ini some things really nggak straightforward. Dan kadang tiap kali mau makan itu harus nunggu ini selesai dulu baru mulai makannya. Jadi kayak saya kepikiran gimana kalau misalnya saya bikin app menggunakan AI untuk ngasih tahu saya informasi kalori dari makanan saya. Nah, kurang lebih itu backstory-nya kenapa bikin Nutri AI, nutrisionis lah intinya bacanya. Nah, untuk stack-nya sendiri, kita bakalan bikin menggunakan Flutter tentunya. Kita bakal ngasih sistem instructions, kemudian ada user input. Nah, untuk user input ini bakalan saya fokusin ke teks dulu. Nah, si Flutter app ini itu dia bakalan manggil Vertex AI yang ada di dalam Firebase. Kemudian Vertex AI ini bakalan ngegunain Gemini API, yaitu saya pakainya Flash sih. Soalnya kalau misalkan kita mau enable Vertex AI ini, kita mesti setup billing di Google Cloud Console. Jadi saya pilih yang paling lightweight aja supaya nggak cost apapun gitu ketika during testing. Jadi kayak contoh cara nge-setupnya itu tentunya kita mesti ke Firebase dulu. Kemudian di sini ada build with Gemini. Nah, pas kita masuk ke build with Gemini, dia bakalan ngarahin kita ke sini, Vertex AI in Firebase. Nah, ini ada get started. Nah, get started ini kita mesti nge-setup billing dulu. Yang nge-setup billing, kemudian kita pricing plan-nya itu nanti bakalan pakai yang Blast, yang pay as you go. Jadi ya gitu ya, intinya kita mesti nge-setup billing. Tapi don't worry kalau misalkan teman-teman baru
itu dia bakalan ada free $300 kredit di Google Cloud Console. Jadi kayak kalau misalkan mau explore-explore atau kayak mau bikin POC, itu masih aman banget sih. Jadi kayak kita bikin Firebase project, kemudian ngaktifin Vertex AI in Firebase, kemudian di Firebase console, nah kita configure project-nya pakai Flutterfire. Nah, di sini ada platform mau di enable di platform apa, Android dan kalau saya Android dan iOS. Kemudian ya application ID itu basically package name-nya. Ini package name-nya. Kemudian setelah itu udah selesai, nanti dia bakal nge-generate Firebase option.dart di dalam project kita. Kemudian ngasih kita app ID untuk platform masing-masing, ada Android dan iOS. Nah, tapi sebelum masuk ke dalam codingnya, mungkin di sini ada yang mungkin saya mau coba ngebahas dulu terkait gimana caranya supaya AI kita itu bekerja sesuai dengan keinginan kita. Nah, ada yang namanya prompting. Intinya prompting ini kayak kita ngasih petunjuk atau kita ngasih instruksi ke si LLM modelnya ini untuk kita mau make sure dia memang dibuat khusus untuk nge-cater keperluan kita. Jadi kayak contohnya ini kan kita mau bikin nutritionist ya. Jadi kayak misalkan dia ditanya hari ini cuacanya apa gitu. Jadi kan itu nggak nyambung ya. Jadi kalau misalkan kita langsung ke Gemini atau ChatGPT untuk nanya seperti itu, dia kan pasti langsung bahas semuanya. Sehingga modelnya itu dia nggak di-train untuk specific use cases. Nah, kalau misalkan kita pakai prompting, sistem prompt khususnya, jadi kayak kita nyuruh si LLM modelnya ini untuk fokus ke dalam use case yang kita inginkan. Otomatis hasilnya bakalan lebih bagus dan lebih lebih spesifik dengan keperluan kita. Nah, untuk sistem prompting ini berguna banget kalau misalkan kita mau bikin kita mau perform task-task seperti ini, contohnya kayak classifications, contoh promptnya kayak you are an AI labeling assistant, bla bla bla, given a message, clarifies the sentiment as positive, negative, or neutral. Jadi kayak ini salah satu contoh prompt, kemudian ada entity extractions, ada translations, ada summarizations. Nah, kalau misalkan teman-teman langsung pakai LLM modelnya mungkin works, tapi enggak enggak works, tapi masih bisa diimprove lah dengan menggunakan prompting. Nah, itu tadi sistem prompt. Kemudian ada juga yang namanya user prompt. User prompt ini adalah uh, ketika kita udah nge-define sistem prompt-nya, user prompt-nya kita nyuruh dia, kita ngasih input ya, intinya kayak kita ngasih input ke ke modelnya tadi dengan sistem prompt yang udah kita define. Nah, gimana sih caranya kita bikin prompt yang bagus? Kalau ini pendapat kayak based on experience, yang pertama itu kayak kespesifikan role. Jadi kayak contohnya di sini ada specificity, jadi semakin spesifik prompt yang diberikan, maka hasilnya bakalan lebih fokus. Kemudian ada information provision, di sini kita ngasih dia background atau informasi supaya si AI-nya itu punya konteks. Kemudian kalau misalkan kita kita mau dia untuk nge-output sesuai dengan structure output kita, ya kita juga bisa nge-decide outputnya bakalan kayak gimana. Dan yang terakhir itu ada example. Jadi kalau misalkan inputnya kayak gini, outputnya harus kayak gini. Nah, itu menurutku bagian-bagian prompting yang sangat vital untuk menentukan result yang bagus untuk si AI, si AI-nya. Jadi kayak uh, untuk nutritionist ini, jadi saya bikin kespesifikannya, saya ngasih role kayak you are an AI nutritionist, specialized in calculating the nutritional breakdown for food, ada protein, karbohidrat, dan juga ada lemak.
dan juga total calorie. Um, Based on, jadi inputnya itu bakalan ada nama foodnya dan juga ada berat dari foodnya itu sendiri. Nah, kemudian di sini saya ngasih tahu kalau misalkan inputnya nggak sesuai dengan calorie or nutrition calculation, uh, you uh, your output should indicate that the query is irrelevant kayak gitu. Jadi kayak kita bikin boundary untuk AI-nya supaya dia benar-benar fokus dengan apa yang kita inginkan. Nah, untuk outputnya, soalnya outputnya ini bakalan di-consume di Flutter app, jadi saya mau outputnya dalam bentuk JSON. Jadi contohnya kayak gini nih, jadi outputnya ada relevant, breakdown, protein, ada fat, calories. Nah, di sini ada apa namanya? Di sini ada uh, explanation-nya masing-masing dan juga ada data type-nya, contohnya kayak string gini. Kalau misalkan nggak relevan, pertanyaannya nggak relevan, return relevan sama dengan false. Jadi kayak ensure all output are precise, properly formatted, and suitable for use in applications. Nah, kemudian example. Nah, example-nya kayak gini nih. Jadi kayak inputnya grilled chicken, weight-nya 100 gram, kemudian relevannya true, proteinnya segini, carbs-nya segini, kalorinya segini. Contohnya kalau inputnya what is the weather today, relevan sama dengan false. Nah, dengan ini kita bisa make sure AI-nya itu bakalan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Dan kalau misalkan teman-teman notice, kita kita essentially lagi bikin back end untuk aplikasi kita sendiri. Jadi kayak instead of kita coding sendiri, kayak bikin, kita mesti punya tuh database of nutrition atau database of food dengan masing-masing protein info, carbs info, dan seterusnya. Tapi karena kita bisa menggunakan AI dan ini merupakan uh, knowledge yang dimana AI bersinar, jadi ini kita nggak perlu backend lagi, kita kayak nggak perlu ngoding di backend lagi untuk bikin API yang kayak gini. Jadi kayak ya kita bisa menggunakan LLM model itu untuk menjadi backend dari aplikasi kita sendiri. Nah, setelah kita nge-define prompt-nya, nah kita balik lagi ke Flutter app-nya, kita bakalan nge-add dua package ini, Firebase Core dan Firebase Vertex AI. Setelah itu di main function dari aplikasi kita initialize Firebase-nya. Nah, ini kayaknya very generic, sangat umum dilakukan ketika kita integrate Firebase dalam aplikasi kita. Kemudian setelah bikin inisialisasinya, kita bikinlah generative modelnya. Nah, di sini generative modelnya kita pakai Gemini 1.5 Flash yang murah. Kemudian di sini ada sistem instructions yang mana yang saya jelasin tadi merupakan sistem prompt. Sistem promptnya. Nah, ini dia content.system untuk ngasih tahu kalau ini instructionnya untuk sistem atau untuk si AI-nya, dan prompt-nya yang tadi kita udah bikin. Nah, ini ada generation config untuk make sure dia bakalan nge-return JSON di dalam ini di dalam responsnya. Nah, setelah itu kita bisa tes menggunakan AI Toolkit. Di AI Toolkit ini ada yang namanya LLM Chat View, yang mana saya udah jelasin tadi. Kita bisa out of the box punya chat view dengan LLM. Kita tinggal nge-provide menggunakan Vertex Provider yang mana kita passing Gemini model yang kita udah bikin sebelumnya. Nah, sebenarnya teman-teman untuk prototyping kita juga bisa pakai Google Generative AI Package, tapi itu bakalan nge-expose API kita di front end. Jadi kalau misalkan kita mau bikin production grade app, kita bisa menggunakan Vertex atau Firebase Vertex tadi. Soalnya kita nggak perlu nge-define API kita di dalam source code Flutter-nya, front end-nya. Nah, kita coba run dan hasilnya dia bakalan kayak gini. Nah, jadi LLM Chat View yang ada di sini itu dari Flutter AI Toolkit, di mana kita udah bisa punya interface kayak gini, chat view. Kita bisa voice note,
dan di sini ada attachment juga, bisa ngirim gambar dan video. Contohnya kita tanya, hey, hi, what's the weather? Dia bakalan nge-return JSON relevant sama dengan false. Kemudian kalau misalkan kita coba I eat 100 grams of rice today. Nah, ini relevannya true, proteinnya 2,7 gram, carbsnya 28 gram, dan fatnya segini, dan total kalorinya 121. Oke, jadi kayak prototypingnya udah selesai, tapi apa namanya, menurutku ini sama aja kalau misalkan saya open ChatGPT atau Gemini di browser kan. Jadi kayak menggunakan Flutter kita bisa nge-customize UI-nya. Nah, di sini itu untuk nge-trigger apa namanya? Nge-trigger hasilnya kita bisa manggil generate content, di mana generate content ini result adalah mapping dari apa namanya? Hasil mapping dari UI yang kita bikin. Nanti saya bakalan tunjukin. Di sini inputnya dari user, dia itu bakalan berupa nama makanan dan juga beratnya berapa. Kemudian ya kita decode karena dia JSON. Nah ini kayak jika nutrition info relevan, maka kita bakalan render UI-nya. Nah kurang lebih dia bakalan ngasilin something kayak gini nih. Contohnya kayak ini UI-nya ada food, rice, weight-nya 200, chicken breast, sambal, carrot soup, fried tuna, bla bla bla. Nah, pas kita submit, dia bakalan ngasih kita nutrition information. Jadi, oh proteinnya segini, karbohidratnya segini, fatnya segini, dan total kalorinya segini. Jadi kayak dia automatically nge-return JSON yang apa namanya, yang sudah diformat sesuai dengan kebutuhan kita. Kayaknya saya bisa coba ngasih lihat demonya. Misalkan hari ini saya saya belum makan sih. Uh, Minum tea misalkan, kayak tea weight-nya misalkan 50 gram, kemudian kita submit. Nah, ini UI-nya masih belum terlalu UI friendly. Um, nah, dia bakalan ngasih lihat info kalau tea itu dia proteinnya nggak ada, karbohidratnya juga nggak ada, dan lemaknya nggak ada. Dan kalorinya, oh dia ada 2 kalori. Oke, kalau misalkan mau tambah lain, misalkan makan bakwan, gorengan 100 gram. Nah, kita lihat dia bisa tahu nggak bakwan. Dia tahu. Soalnya kan kalau bakwan itu gorengan, dia karbohidratnya banyak 10,5 dan kalorinya naik jadi 65 kalori dari total dua makanan ini. Oke. Uh, Kemudian, oke, alright. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat itu sangat simple kan. Ya sekarang mungkin teman-teman udah tahu caranya bikin Gen AI application menggunakan Flutter, Vertex AI, dan juga Gemini. Nah, untuk source code-nya, untuk demo project-nya, saya bakalan push di GitHub saya di sini. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman mau lihat, nanti bisa coba cek di sini. Tapi saya belum push sih. Nanti bakalan push setelah talk ini. Oke, yap. Kurang lebih itu dari saya. Saya mungkin balikin lagi ke Mas Samsa untuk Q&A. Thank you. Oke, terima kasih banyak Mas Rahmat. Sharing-sharingnya menarik, menarik banget nih. Tadi di awal dijelasin mengenai what's new in Flutter 3.3.27. Ada banyak banget UI improvement, terus update di mixing row transition, terus ada update juga di row and column spacing dan lain-lain. Mostly uh, brief introduction uh, mengenai update yang terbaru di Flutter, terus mulai masuk ke Flutter AI Kit. Menarik juga sih Flutter AI Kit, saya juga baru tahu. Jadi dimudahkan sekali ya, udah banyak Ya, library dari Flutter yang langsung kita bisa pakai UI-nya.
Terus dari Hmm. backend juga dari Firebase kita tinggal pakai dan ada juga lightweight pricingnya untuk testing. Jadi Ya, as Flutter developer sekarang udah dimudahkan banget, nggak perlu mikirin backendnya kayak gimana. Kita punya use case ya, apa, ada LLM backend yang sangat canggih, tinggal ngasih ide. Mungkin dari ya, Nutrition ini juga menarik sih. Tadi kan inputnya teks. Nanti juga mungkin ke depannya bisa dia input image juga ya, Mas Rahmat. ya, Mungkin nanti ya. kalau mau bikin version itu ya tinggal difoto gambarnya, makanannya, oh dia langsung tahu oh, ini beratnya Hmm. berapa, makanannya apa, langsung Ya. segala macam. Sebenarnya saya udah coba sih, cuman karena belum sempet nge-integrate di app-nya aja, jadi belum apa namanya belum mungkin itu salah satu use case yang bisa ditambahin sih. Ya mungkin nanti kalau saya udah open source, mungkin teman-teman di sini ada yang minat buat nambahin ya, silakan. Menarik, menarik. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan mengenai Flutter atau Flutter AI Kit, anything, bisa type di kolom chat atau langsung unmute bertanya langsung. Oke, sambil menunggu mungkin dari saya dulu kali ada pertanyaan nih Mas Rahmat saya juga. Oh, boleh, boleh. Si AI Flutter Kit ini aku tertarik di ininya sih. Dia pernah mention support di webnya nggak, Mas Rahmat? Ya, support di web juga. Oh, nice. Jadi Oh, satu jadi source code. hmm, jadi basically semua apa namanya? Semua device atau semua platform yang ditarget sama Flutter ini dia bakalan bisa running juga. Jadi contohnya di Windows, di Mac OS, Linux, dia juga bakalan bisa running. Wow, Ya, jadi kayak misalkan teman-teman punya website mau ditambahin uh, chat view, dia bisa work out of the box. nice. Menarik, menarik. Keren banget ya, bisa langsung di output ke berbagai macam. Oke, ada satu Ya, orang yang bertanya. Silahkan oke. Okay. Mbak Ratu Eka. Silahkan bisa langsung unmute. Halo, Assalamualaikum, Mas. Salam. Iya, saya mau tanya, Mas. Ini berhubung saya belum pernah menggunakan Flutter, jadi mohon maaf jika mungkin pertanyaan saya basic atau bagaimana ya. Dari pemahaman saya terkait penjelasan Flutter ini, berarti Flutter ini kan sejenis framework gitu, Mas ya. Tapi dia framework yang digunakan untuk membuat aplikasi berbasis Android begitu apa bagaimana? Lalu apa bedanya dengan jenis framework lainnya misalnya seperti Laravel yang digunakan untuk membangun website seperti itu. Nah, lalu apakah Flutter ini tuh bisa digunakan untuk membuat aplikasi Android dengan cara instan seperti itu atau tetap perlu kemampuan programming dan coding. Mungkin itu, Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih Ratu atas pertanyaannya. Jadi, ya benar banget tadi Flutter itu merupakan framework atau bisa dibilang UI framework ya yang dibikin sama Google yang kita bisa gunakan untuk ngedevelop berbagai macam aplikasi Android, iOS, web, desktop, dan seterusnya. Nah, bedanya apa dengan Laravel? Contohnya, ya bedanya apa? Contohnya misalkan dengan Laravel. Laravel itu kan digunakan untuk ngebikin web ya. Jadi bedanya ya itu tadi, kalau Laravel hanya khusus untuk web, tapi kalau misalkan Flutter itu dia bisa di Android, di iOS, di Windows, dan juga bahkan bisa di web juga. Nah, tadi ditanyain juga apakah perlu pengetahuan ngoding. Nah, ya jadi untuk Flutter ini dia itu tetap namanya framework ya, teman-teman. Jadi kayak dia itu tetap kita mesti harus ngoding juga, bukan no code tools, tetapi
bisa dibilang sih kalau misalkan di Flutter itu lumayan ya ini mungkin subjektif tapi itu lumayan gampang untuk dipelajari, udah menggunakan declarative UI. Dia itu menggunakan bahasa Dart yang juga dibikin sama sama Google. Jadi kayak kalau misalkan punya project yang mesti di Android dan di iOS, instead of kayak kita pakai framework atau kita pakai tools untuk keduanya, yang pasti dia bakalan butuh waktu develop yang lama, kemudian butuh resource yang lebih. Nah, kita bisa mencoba menggunakan Flutter karena di Flutter kita cuma satu code base, kita bisa nge-run di Android, di iOS dan platform yang lain. Jadi itu merupakan salah satu branding ya, salah satu keunggulan oleh Flutter ini sendiri. Jadi kayak satu code base kita bisa jalanin ke berbagai macam platform. Kemudian ada fitur hot reload. Hot reload itu artinya kayak ketika kita bikin changes di code kita nggak perlu nge-build ulang app-nya, kita tinggal hot reload dan changes kita bakalan ke reflect ke dalam aplikasi yang udah kita bikin. Tentunya ini bakalan mempercepat proses development. Ya, kurang lebih seperti itu sih Mbak Ratu. Ya. Kalau mungkin ada yang belum jelas. Terima kasih banyak Mas, sudah jelas. Terima kasih Mas Rahmatullah dan Mas moderator. Assalamualaikum. Oke, salam. Selanjutnya ternyata udah ada banyak beberapa pertanyaan di Mas Rahmat di Q&A. Kita Oh, mulai oke, boleh. dari yang pertama dulu, dari Mas Fadil. Uh, Hmm. Saya bertanya, Mas, untuk outputnya udah support untuk image kah? Kalau iya, sudah berapa akurat Mas dengan masing-masing LLM? Oke. Ini menarik sih. Kalau untuk image, sebenarnya saya belum pernah nyoba untuk nge-generate image menggunakan apa namanya si Firebase Vertex yang tadi dari app. Tetapi kalau misalkan nge-support image ini pasti udah bisa karena kalau misalkan kita pakai Gemini di Gemini ininya di UI chatnya itu dia kita apa namanya kalau kita menggunakan Gemini chatnya yang di browser dia itu bisa apa namanya dia enable us untuk nge-generate image. Tetapi kalau misalkan untuk apa namanya untuk di app-nya sendiri kalau misalkan kita pakai AI toolkit sebenarnya kita bisa langsung coba langsung sih. Bentar, kita coba langsung aja kali ya. Saya juga di sini ini source code-nya kita bisa di sini my homepage. Oke, build. Ah, kita langsung coba di sini aja ya, teman-teman. Kita nanti pakai apa namanya? Pakai si LLM chat view yang tadi. Providernya Vertex Provider, kemudian Gemini Model. Ini kenapa? Error. Mungkin bisa sedikit di zoom in, Mas Rahmat. Oh, oke. Bentar. Mau hilang. Saya exit presenter view kali. Uh, Lah, eh, Minimize. ke minimize ya? Bentar. Saya stop share dulu bentar ya. IntelliJ. Lah, bentar ya. Terminate. Oke, udah kelihatan lagi. Oke, saya share screen ulang ya. Um, jadi ini saya hapus dulu. Oke, jadi ini gampang banget. Ini berguna banget juga kalau misalnya kita mau prototyping.
Nah, kita tinggal run. Ini kita mau nampilin chat view yang tadi ya. Ya, dia nanti bakalan ngerender chat view-nya. Nah, contohnya kayak tadi kalau misalnya kita mau attach files, attach gambar, dan juga foto. Kita suruh misalkan generate image of cat coding misalkan. Kira dia bisa nge-return nggak? Oh, dia nggak bisa nge-return karena promptingnya masih ini. Promptingnya, promptingnya masih yang panjang yang ini tadi. Jadi kayak kita bisa ubah, you are an expert image generator misalkan kayak gitu. Kemudian kita ya hot reload yang saya bilang tadi, nggak perlu di build ulang. Nah, dia langsung ini nih, generate image of cat coding. Contoh. Oh, dia kayaknya mesti ini deh, mesti di hot restart coba. Untuk generation Generate of-nya image. Oh, masih aman, Mas Rahmat. Application JSON. seharusnya masih aman sih. Oh, nah ini kotanya ini, kotanya ke exit. But anyways, seharusnya apa namanya? Seharusnya bisa sih kalau misalkan kita mau generate image, kita nanti tinggal apa namanya? Kita tinggal adjust aja ininya, configuration-nya. Coba kita coba lagi. Siapa tahu kotanya udah ini, udah selesai. Oke, nah dia dia kayaknya dia ngasih teks sih. Ini kayaknya mesti perlu aku explore lagi sih ininya apa namanya, apakah bisa atau enggak dari AI toolkitnya sendiri. Kayak kalau AI toolkitnya seharusnya bisa, tapi kalau misalkan kita coba dengan di portalnya langsung, Gemini portalnya langsung, dia bisa banget. Nah untuk akurasi, eh, secara pribadi saya belum pernah ngebenchmark sih, jadi kayak belum bisa ngasih eh, seberapa akurat untuk masing model. Akan tetapi itu juga tergantung dengan apa namanya, itu juga tergantung dengan prompt yang kita kasih ke LLM modelnya. Jadi kayak in short, untuk menjawab pertanyaan dari Mas Fadil itu, apakah support image untuk outputnya? Iya. Kalau untuk akurasi itu bergantung dengan prompt yang kita kita define gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Tapi sebenarnya dia nge-returnnya sudah benar juga sih ya. Dia nge-return image URL. Karena kan Iya, minta responsnya JSON ya. response meme type. Kita mungkin kalau image, Tapi intinya kayaknya kalau untuk chat dia belum bisa langsung ini ya, dia nggak bisa langsung nge-return base 64 atau apa gitu. Jadi kayak kita mesti apa namanya, mesti bikin handler. Contohnya kayak kita di return URL. Jadi kalau misalkan dapat URL-nya, kita load pakai image loader yang ada di Flutter. Kurang lebih kayak gitu sih. ya. Oke, terima kasih Mas Rahmat. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya masih dari Mas Fadil. Hmm? Mas Fadil bertanya apakah pernah mengimplementasikannya di enterprise? Ingin tahu soal pricingnya, takut boros. Ya, kalau enterprise saya belum pernah implement. Tapi untuk soal pricing sih, apa namanya, kita bisa atur sih. Jadi kayak, contohnya yang kayak tadi, karena di brute force gitu, dia langsung ngasih tahu kotanya ke exit. Ini juga salah satu teknik supaya kita nggak, apa ya, kita bisa balancing ya, kayak load balancing gitu untuk eh, si API-nya nggak di-abuse sama orang gitu. Tapi kalau untuk pricing-nya sendiri, sebenarnya kita bisa atur sih. Contohnya tadi kayak tiap hari itu kita cuma memaksimalkan 1.000 request gitu per hari. Nah, kita bisa atur. Dan kalau misalkan ke exit,
dia langsung ngeblok supaya nggak ada cost lagi yang bertambah. Kalau pricing enterprise, sayangnya saya belum pernah nyoba yang enterprise options, tapi saya cobanya yang pay as you go, yang Blast tadi di sini. Kayaknya kita bisa lihat sih Firebase Fairfax. Nah, ini sebenarnya udah ada di docs-nya sih, tinggal dicek aja. Nah, ini ada pricing for each modelnya juga. Nah, kalau Flash itu price-nya segini nih, per image, per second. Ini ya murah lah untuk ini. Untuk apa namanya, untuk mungkin yang daily active usernya 1.000 atau 10 nggak terlalu banyak, seharusnya masih masih make sense sih ininya. Apa namanya? Ngereturnnya. Oke, terima kasih Mas Rahmat. Ya, Satu pertanyaan, masih ada dua lagi nih kita. Satu yang masih di Q&A bertanya dari Mas Atur Aritonang. ya. Um, Kenapa memilih Flutter? Kenapa tidak natif atau hybrid yang lain? Oh, ini pertanyaan menarik nih. Ya sebenarnya apa namanya? Sebenarnya tergantung dari use case atau keperluan kita ya. Contohnya misalkan kita kayak perusahaan baru atau startup gitu yang mau ngejar market, mau ngejar market dengan sangat cepat. Tentunya kalau misalkan kita pakai Flutter atau mungkin solusi hybrid yang lain, kita bisa cepat rilis ke user karena kita nggak perlu ngoding di dua sisi. Contohnya kayak iOS dan Android. Jadi um, apa namanya? Kita bisa mencapai keperluan dari target kita. Ya, balik lagi ke ininya sih. Kalau misalkan kita memang dari awal mau bikin kayak aplikasi yang nggak mikirin terkait market hype dan lain-lain, kayak nggak apa-apa rilisnya nanti-nanti aja, yang penting jalan. Nah, kita bisa memilih solusi natif. Tapi kalau biasanya sih pertimbangan yang saya dapatkan dari teman-teman business owner atau kayak yang mau bikin aplikasi, dia itu kayak mau rilis cepat dan bisa di berbagai macam platform iOS dan Android. Makanya biasanya saya saranin menggunakan Flutter karena menggunakan satu source code atau code base kita bisa rilis ke berbagai macam platform. Walaupun untuk rilis itu kita mesti apa namanya, kita mesti touch native code masing-masing untuk ngedeploy build-nya. Tetapi setidaknya untuk logic UI itu udah centralized menggunakan Flutter. Jadi salah satu alasannya itu sih untuk rilis cepat. Kenapa memilih Flutter? Kenapa nggak memilih hybrid yang lain? Contoh kayak React Native atau yang sekarang lagi happy itu ada Kotlin multi-platform kalau nggak salah. Kalau menurut pendapat saya pribadi, kenapa memilih Flutter? Karena UI ini subjektif ya. Jadi kayak menurut saya untuk ngedevelop UI di Flutter itu sangatlah cepat dan mudah, dan dia bisa dengan widget-widget yang udah disupport sekarang itu, kita nggak perlu mikirin banyak hal. Kita bisa fokus langsung ke bisnis logic yang ada di dalam aplikasi kita. Kemudian dari sisi performance, kalau dibandingkan antara Flutter dengan hybrid yang lain, menurut saya Flutter itu masih unggul karena kayak dia itu ngerendernya nggak perlu ada perantara dari apa namanya, dia menggunakan impeller engine. Jadi kayak ketika kita bikin coding kita, dia langsung ditranslate ke apa namanya, ke machine language yang ada di dalam tiap platform. Jadi otomatis performa dari Flutter dibandingkan hybrid yang lain bisa dibilang lebih tinggi. Tapi saya sekarang mungkin disclaimer-nya, kalau nggak salah kayak mungkin React Native dia itu juga udah coba kayak gini menggunakan Skia Engine kalau nggak salah. Jadi ada apa namanya? Menurut saya kenapa pilih Flutter atau hybrid yang lain ya,
dari sisi performance, ketersediaan widget, dan juga UI-nya gampang di-customize sih. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi kayak very subjektif. Mungkin orang lain beda-beda pandangan, tapi menurut saya seperti kurang lebih seperti itu sih. Oke, terima kasih Mas Rahmat. Semoga menjawab Mas Fatur. Ya, Satu lagi nih dari Zoom chat, ada pertanyaan oke. dari Mas Abdul Jabbar. Uh, Bertanya mengenai apakah harus untuk mencoba ini apakah harus pakai servis berbayar dari Google? Apakah kalau iya, apakah ada solusi trial tanpa harus submit free trial Google Credit? Sebenarnya ada. Kita itu bisa pakai Google Generative AI package. Jadi tadi kan saya tadi bilang kalau misalkan kita mau coba-coba atau prototyping, kita pakai Google Generative AI package. Yang ini mungkin saya sekalian ngasih lihat aja ya. Generative AI. Nah, kita pakai package yang ini nih. Jadi itu kurang lebih setupnya sama. Nah, ini ada generative AI model. Nah, tapi yang membedakan itu ada API key. Cara ngedapetin API key ini, kita bisa ke Google AI Studio. Kayak gini nih. Nah, ini contohnya API key saya. Jadi kayak kita bikin prompt, contohnya kayak ini. Saya udah bikin nih, contohnya kayak food weight estimator. Nah, ini sebenarnya saya udah tes-tes juga kemarin kayak, contoh ini nasi, how much is this gitu. Nah, dia langsung ngasih tahu dia 125 gram. Nah, caranya itu di sini kita bisa generate API key. Nah, di sini ada apa namanya? Oh, ini code-nya. Tapi kalau di sini di library-nya, di sini kan ada get API key. Kita bisa ambil kemudian create API key. Tapi di sini udah ini contohnya udah generate ya. Nah, pas kita copy ini project number. Oh, ini pas kita copy API key-nya, kita bisa langsung pakai. Kita bisa langsung pakai, nggak perlu setup billing dan lain-lain. Walaupun sebenarnya ya ini pay as you go sih di dalamnya, tetapi ini nggak perlu apa ya, kita nggak perlu nge-submit, kita nggak perlu kayak nge-setup billing terlebih dahulu. Atau salah satu contohnya kalau misalkan mau pakai di Firebase AI Toolkit, kita bisa pakai OpenAI ini, apa namanya? OpenAI provider. Jadi kayak contohnya itu kan di sini mana tadi? Oke. Contohnya di sini kan ada Vertex provider. Nah, sebenarnya itu ada ada tiga sih, ada Echo provider, ada Gemini provider, dan Vertex provider. Tapi kita bisa nge-custom ini supaya dia nembak ke OpenAI misalkan kayak gitu. Jadi kayak untuk solusinya tanpa harus submit free trial Google Credit, nah kita bisa coba pakai another language model provider kayak OpenAI, tapi itu kita mesti nge-setup sendiri providernya. Nah, LLM provider yang ini kan dia itu kayak dia itu extensible, jadi kayak kita bisa bikin, kita nge-customize supaya apa namanya, supaya dia bisa connect ke OpenAI. Kalau di OpenAI kan kalau nggak salah nggak saya terakhir nggak ngecek, tapi kita bisa ngedapetin API key walaupun kita free user kalau nggak salah. Ya, jadi sebenarnya nggak harus pakai Gemini, mau pakai cloud, mau pakai OpenAI itu juga bisa. Kita tinggal nge-setup providernya aja. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, Semoga bisa menjawab. terima kasih Mas Rahmat. I think we already eh, udah di akhir acara, sudah terjawab semua pertanyaan. Insya Allah. Terima kasih banyak Mas Rahmat atas sharing Ya, session.
banyak ilmu baru yang bisa kita dapatkan. Semoga teman-teman sini juga eh, mendapatkan manfaatnya dari sharing session materi Flutter pada sesi hari ini. Eh, untuk teman-teman yang memang tertarik untuk sharing di Flutter Jakarta Talks berikutnya, feel free to mention saya di Flutter Jakarta Telegram. Nanti kita coba arrange untuk meet up berikutnya. Oke, terima kasih. Untuk sertifikat tidak ada ini, jadi hanya sekedar sharing session aja. Yes, community. Oke, Oke. terima kasih. Ya, mungkin dari aku sebelum ditutup kali ya, Mas Hamzah ya. Jadi ya hopefully kayak kedepannya kita bisa ada offline meetup ya. Mungkin sometimes next year. Mungkin dari sini teman-teman mungkin ada yang berminat mau jadi speaker juga. Please feel free kontak ke Mas Hamzah. Sekarang apa namanya Mas Hamzah sekarang single factor organizer ya di Flutter Jakarta ya Mas ya. Mungkin lagi cari organizer juga bantu-bantu. Ya, Ya, ya lagi open volunteer juga bagi yang mau. Karena udah ada beberapa rotasi sebelumnya ada terus moving out karena ada yang pindah domisili udah nggak di sekitar Jakarta lagi. Jadi hopefully next kita bisa jalanin offline yang mau bantu-bantu as volunteer uh, very welcome. Jadi oke. I think that's it. Terima kasih Mas ya. Rahmat udah Oke. ngajak Thank you Mas Hamzah. Thank you teman-teman yang udah hadir. semuanya. Ya, baik. Oke, bye-bye.